Bab 44, Mengatur ulang kartu Trump. Ye Tianxin meletakkan tangannya di tanah dan mendorong dirinya sendiri. Raut wajahnya agak sedih dan bingung. Trik? Tidak ada lagi yang penting. Dia mengistirahatkan matanya pada Ming Xin. Selain noda darah, dia juga memiliki kotoran di tubuhnya. Ada juga luka panjang dan sempit di dadanya, yang terlihat cukup menakutkan. Di bawah sinar matahari yang cerah, dia melihat bahwa lukanya tidak berkeropang. Lalat berdengung di sekitar luka, tertarik oleh bau darah dan daging. Apakah ini kakak laki-laki keempatnya yang ditakuti dunia? Apakah ini Ming Xin, seorang ahli pengadilan ilahi yang mengubah Dao? Bahkan lalat pun mengganggunya sekarang. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatmu seperti ini suatu hari nanti, kata Ye Tianxin lemah. Sinar matahari yang panas dan udara yang kering membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ming Xin mengangkat tangannya dan melambai. Dia tidak tahu apakah dia mengusir lalat atau menyangkalnya. Saya hanya lelah. Benda tua itu meninggalkan kalian semua di gunung untuk mati. Aku tidak percaya kau dengan sukarela tinggal di belakang untuk bekerja sampai mati untuknya. Apa kau gila? Ye Tianxin mencibir. Ming Xin sangat lelah sehingga dia hampir tidak bisa membuka kelopak matanya, tetapi dia masih menjawab, kamu tidak mengerti, aku tidak seperti kamu. Saya masih sangat menghormati guru. Setelah selesai, dia menutup matanya dan tertidur. Saat itu, pemandangan indah terjadi. Bibit kecil tumbuh dari celah di tanah di sekitar Ming Xin dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cabang-cabang itu tumbuh dari tipis menjadi tebal, meletus menembus bumi dan bebatuan saat mereka membungkus Ming Xin di dalamnya, menghalangi panasnya sinar matahari dan lalat. Ye Tianxin mengerutkan kening dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Ini. Dia secara naluriah mundur sedikit. Halaman di depan Evil Sky Pavilion cukup besar untuk menampung lebih dari 1.000 orang, tapi dia masih mundur dengan cemas. Beberapa saat kemudian, dia menyadari apa yang terjadi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak senior telah menguasai teknik Blue World lengkap. Itu adalah inti dari teknik Blue World. Ketika dibudidayakan sampai puncak, itu bisa menghidupkan kembali dan memberikan kehidupan baru bagi pembudidaya. Itu juga berarti bahwa setelah melampaui kesengsaraan, Ming Xin akan menjadi ahli di bidang yang sama dengan Ye Tianxin. Dia akan melangkah ke alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Kapan penjahat tua itu menjadi begitu murah hati? Ye Tianxin menatap area yang ditutupi oleh hutan, tertegun. Menguasai. Sosok berpakaian biru turun dari langit ke halaman, itu adalah Yuan Er kecil. Dia melihat sekeliling dan melihat Ye Tianxin. HMPH. Di mana tuanku, pengkhianat? Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap Ye Tianxin dengan sedikit permusuhan. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melirik Yuan Er kecil yang lucu dan polos saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, adik muda, kemarilah. Aku tidak mau, kata Yuan Er kecil. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang telah dilakukan benda tua itu selama bertahun-tahun? Yuan Er kecil menyilangkan lengannya dan mengabaikannya. Itu membuat kerutan di alis Ye Tianxin, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu akan sangat sulit untuk mengetahui lebih banyak tentang penjahat tua dari adik perempuan kecilnya. Adik kecil, suara Duan Musheng terdengar dari belakang. Kakak ketiga. Duan Musheng juga tidak dalam kondisi yang baik. Seluruh tubuhnya dirantai dan penuh luka, dengan hidung berdarah dan wajah bengkak. Namun, dia masih bisa berjalan dan bertarung. Ye Tianxin mencibir lagi, tetapi dia segera berhenti ketika dia melihat Duan Musheng memelototinya. Ye Tianxin, Anda telah meninggalkan sekte, mengkhianati guru, dan pengkhianatan Anda dibenci oleh manusia dan surga. Beraninya Anda tertawa. Tidak seperti Ming Xin dan Little Yuan Er, Duan Musheng memiliki karakter yang lebih tenang, tetapi dia juga memiliki temperamen yang lebih galak. Dia tahu Ye Tianxin memainkan peran utama dalam bencana terbaru Gunung Pengadilan Emas, jadi dia marah padanya. Kakak, sekarang kita sudah di titik ini, kamu tidak perlu munafik lagi. Apakah kamu sudah lupa bagaimana orang tua dulu memperlakukan kita? Duan Musheng berhenti. Dia bergabung dengan sekte itu sejak awal, dan dia secara alami tahu bagaimana tuan mereka memperlakukan murid-muridnya. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa dikhianati oleh begitu banyak murid? Ye Tianxin melanjutkan, lihatlah bagaimana kalian semua terlihat basah kuyup sekarang. Hal yang lama akan segera mati.
Ketika saatnya tiba, saya harap Anda akan menjadi orang benar seperti Anda hari ini. Diam. Lubang hidung Duan Musheng melebar. Yuan Er, karena Tuan tidak ada di sini, aku ingin kamu menampar wajahnya untukku. Ah? Lakukan seperti yang saya katakan. Oh, Little Yuan Er berjalan ke arah kakak perempuannya dan menutup matanya saat dia mengangkat tangan dan melemparkannya ke wajah Ye Tianxin. Tamparan itu keras dan jelas, dan membuat pipi yang terakhir mati rasa. Duan Musheng mencela, dengan tamparan ini, saya harap Anda akan ingat bahwa ini adalah pavilion langit jahat, tempat di mana Anda mempelajari semua keterampilan Anda dari guru. Jika Anda berani mengatakan sesuatu yang kasar lagi, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Suaranya sangat keras sehingga mengguncang Ye Tianxin dan mengguncang ki dan darahnya. Meskipun Duan Musheng terluka, dia tidak kesulitan mengeluarkan suara sekeras itu. Karena Ye Tianxin telah kehilangan basis kultivasinya, dia tidak bisa menahannya, dan dia batuk seteguk darah. Kakak senior, biarkan aku membantumu melepas rantainya, kata Yuan Er kecil. Tidak perlu. Rantai itu terbuat dari besi dingin yang berusia lebih dari 1000 tahun. Aku khawatir hanya Jasper Saber kakak tertua dan pedang panjang umur kakak kedua yang bisa memotongnya. Duan Musheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saat itu, Yu Jifeng berjalan dengan gugup ke halaman sambil membawa pedang di punggungnya. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki Evil Sky Pavilion, dan hatinya berdebar-debar. Meskipun ketiga penjahat di sini terluka, dia masih sangat gugup dan takut, belum lagi ada penjahat kecil pemurung lainnya. Berhenti! Yuan Er kecil berteriak padanya. Salam, SC Seniors. Yu Jifeng menangkupkan tinjunya dan tergagap. Anda adalah murid dari sekte pedang surgawi, yang merupakan sekte kebenaran yang terkenal. Mengapa Anda ingin bergabung dengan Gunung Pengadilan Emas? Apakah Anda tidak takut ditertawakan oleh dunia? Tanya Duan Musheng. Namun, Yu Jifeng tidak terganggu. Jika saya takut ditertawakan, saya tidak akan berdiri di sini. Sekarang saya di sini, itu berarti saya sudah memikirkannya. Senior tua, di mana Anda? Tolong beri junior ini kesempatan untuk menjelaskan. Dia berlutut. Ye Tianxin menatap Yu Jifeng dengan rumit sebelum tertawa. Gila, kamu gila. Begitu banyak orang yang ingin tinggal sejauh mungkin dari Gunung Golden Sword, namun kamu memilih untuk bergabung. Apakah kamu begitu tidak sabar untuk pergi? Diri Anda terbunuh? Yu Jifeng tidak memandang Ye Tianxin. Senior tua telah memberiku tindakan kebaikan. Kebaikan? Ini sangat lucu, sangat lucu. Luyo menghela nafas setelah dia dengan kasar memeriksa semua hal di ruangan itu. Mereka semua adalah barang lama. Beberapa cukup bagus dan mungkin berguna nanti. Dia menemukan bahwa poin pahala tidak meningkat untuk sementara waktu. Jadi dia berjalan kembali di bawah cahaya, mempertimbangkan bagaimana dia akan menggunakannya. 7.540 poin. Luyo melihat poin prestasi pada panel sistem saat dia membuka pusat perbelanjaan. Avatar Migti for Quadrants berharga 5.000 poin prestasi, dia menggelengkan kepalanya. Avatar tersebut paling banyak dapat meningkatkan basis kultivasinya hingga puncak alam Sense Condensing, yang tidak cukup untuk menjaga keselamatan hidupnya. Avatar Vive Energies Universe tidak dipertimbangkan, karena harganya 8.000 poin prestasi. Senjata. Luyo melirik senjata di sistem. Mereka terbagi dalam kategori seperti pedang, tombak, pentungan, tombak, dan banyak lagi lainnya, dan ada 4 tingkatan juga, yaitu surga, bumi, mistik, dan kuning. Hanya saja senjata yang bagus membutuhkan basis kultivasi yang kuat untuk mendukung mereka. Kartu-kartu. Kartu pembalikan berharga 500 poin prestasi, dan kartu blok kritis berharga 100 poin prestasi. Itu mahal dan tidak cukup layak untuk menjadi kartu trufnya.